Puji Tuhan, haleluya bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada menyaksikan mengikuti ibadah online live yang disiarkan dari GBD Victory Metro Permata 1. Bagi jemaat GBD Victory yang ada di rumah, mari persiapkan dirimu untuk menerima kebenaran firman Allah seberapa yang kita dapat pada hari ini. Dalam pemberitaan firman Allah, gunakan waktu ini sebaik-baik, sekalipun memang dengan satu kesederhanaan, tidak seperti biasa kita leluasa bebas untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara, baik di tempat ini bilangan yang sedikit, dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, biar semuanya saudara terfokus, sehingga tidak ada yang mundar-mandir. Walaupun Bapak Ibu Saudara di rumah, tenangkan hati, tenangkan pikiran, tenangkan jiwa, tenangkan tubuh, supaya saat pemberitaan firman Allah, saudara tetap duduk tenang di rumah saudara, tidak ada yang mondar-mandir sekalipun di rumah saudara, supaya firman sebentar tidak begitu berlalu, tapi menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari dengan segera kita akan melihat, mempelajari, menerima firman Allah dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Mari kalau sudah dapat untuk menghormati firman Allah, baik kita yang ada di tempat ini, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, untuk menghormati firman Allah, sebelum kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan baca ayat ini secara responsor, ya. Saya ayat 7, Bapak Ibu Saudara dengan suara yang kencang boleh membacakannya yang genap. Lalu di ayat yang ke-11, 12 kita akan baca bersama-sama. Saya mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan judul di sana, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ayat 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin itu mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Mari Bapak Ibu Saudara baca ayat 8. 1 Samuel pasal 7 ayat 8. Ayat 9 saya baca, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat 10 yang kencang. Sesudah itu majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11, 12 kita baca bersama-sama. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Beka. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Dan seperti saya katakan tadi, judulnya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah kita lihat pada ayat 7, saudaraku, bangsa Israel berkumpul di Mispa. Nanti kita lihat apa itu Mispa. Dan ketika mereka berkumpul di sana, tiba-tiba datanglah orang Filistin dan menyerang mereka, membuat mereka ketakutan. Mungkin sekarang ini tidak datang orang Filistin menyerang saudara, tapi datang COVID-19 sedang mau menyerang, membuat banyak takut. Banyak sekarang orang takut untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh, takut untuk datang keluar rumah. Tidak ada ketakutan, dan karena ketakutan itulah membuat mereka tidak bisa berani untuk keluar rumah. Tapi bersyukur kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak ada dilanda ketakutan. Ketakutan
mesti menyerah. Dan kita lihat juga sekarang di belahan dunia ini, waktu datangnya COVID-19 itu tiba-tiba menyerang seluruh dunia. Dan Indonesia pun diserang dari Sabang sampai Merauke, di desa-desa, di kota, di semua. Kita tahu sudah berapa yang korban pada sampai hari ini. Dan karena COVID-19 itu banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir, banyak orang cemas sampai kapan? Bukan saja di zaman sekarang ketakutan itu muncul. Di zaman dulu pun pernah orang Israel mengalami ketakutan itu. Tapi hari ini kita melihat, ketika saya bacakan ayat 8, lalu dikatakan sana lalu kata orang Israel kepada Samuel pada waktu itu seorang nabi. Mereka datang memohon kepada Tuhan lewat Samuel. Dikatakan di sana bahwa supaya mereka berseru kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena mereka diserang tiba-tiba orang-orang Filistin dan membuat mereka ketakutan. Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah khususnya, karena semua jemaat GPI Victory hampir 98% ada di rumah saat ini. Karena itu mari pergunakan waktu yang ada ini. Pergunakan apa yang kita boleh lakukan ketika ketakutan itu datang. Kita tidak bisa pungkiri bahwa semua mengalami ketakutan karena COVID-19 ini. Takut diserang oleh virus ini. Tetapi saudara, saya mau katakan ada 3 hal supaya ketakutan itu tidak mengganggu saudara. Pertama, janganlah berhenti berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 8. Jangan berhenti. Mereka memohon kepada Tuhan lewat Samuel. Samuel, jangan sampai berhenti. Ini katakan jangan sampai berhenti. Kalau sampai saudara berhenti, dilanda ketakutan ini, berdoa. Tidak apa, saudara berdoa di rumah. Saya percaya sekalipun saudara tidak bisa datang di rumah Tuhan, saya yakin saudara sungguh-sungguh berdoa di rumah masing-masing. Yang terpenting di sini katakan janganlah berhenti berseru kepada Tuhan. Itu kita lihat di ayat 8. Dan coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Ayat 3 saya bacakan. 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para alasi dan para Ashtoreth dari tengah-tengahmu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, beribadah. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah dengan kondisi yang terbatas. Kami pun yang beribadah di tempat rumah Tuhan dengan kondisi pun yang terbatas. Tetapi arahkan hatimu kepada Tuhan, maka dikatakan Dia melepaskan virus corona itu dari tengah-tengah keluargamu. Haleluya. Itu berdamai. Jadi jangan berhenti berseru. Dan dikatakan oleh Lukas dalam pasal 18 ayat 1 dan 7. Dikatakan di sana, Yesus mengangkat satu perumpamaan. Dikatakan supaya harus selalu dengan terus menerus dan tak jemu-jemu berdoa. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara untuk melenyapkan virus ini? Mau cara bagaimana? Mau cara apa saudara? Tidak ada. Tidak ada satupun rahasia, tidak ada pun cara yang bisa melenyapkan selain daripada kuasa Tuhan. Segala yang ada di langit dan bumi semua adalah dalam quality control daripada Tuhan. Tuhan yang mengetahui semua. Karena itu mari jangan makin redup saudara berdoa kepada Tuhan. Semakin banyak saudara bersekutu dengan Tuhan, semakin Tuhan percepat agar COVID-19 ini berlari dari bangsa kita, supaya pulih negara kita, pulih bangsa kita, pulih ekonomi kita pun bisa bertemu jaga-jaga. Nah ini pertama. Lalu dikatakan juga dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, dikatakan di sana doa
dan dikatakan sangat besar. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, 3 hal untuk boleh melenyapkan ketakutan. Itu juga yang pernah dilakukan oleh orang Israel bersama Samuel sebagai nabinya, sebagai gembalanya. Dan tidak hanya Samuel toh, ada satu kerjasama dengan umat-umat Israel, ada juga kerjasama dengan Bapak Ibu Saudara, dengan saya, sekalipun mungkin tempat lokasi yang terbatas dan berbeda. Dan ketika Samuel dan umat Israel berseru-seru dengan tidak berhenti, nanti kita lihat akhirnya orang Filistin itu menyerah kalah. Saya percaya dengan kekuatan kuasa Tuhan, lewat doa saudara dan saya, COVID-19 ini Tuhan akan lenyapkan dari muka bumi, khususnya bumi Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mereka berseru-seru kepada Tuhan, di ayat 9-10 dikatakan sana, sesudah itu, jadi sesudah mereka berseru, sesudah mereka berdoa, lalu dikatakan di sana, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab doa mereka. Haleluya. Artinya di sini mereka persembahkan domba yang masih muda belia. Saudara dan saya, mungkin kalau di perjanjian lama, sebelum berdoa orang Israel, maka disembelih dulu domba supaya doanya dijawab Tuhan. Domba itu masih tambun, dan dikatakan di sana domba itu masih menyusui. Artinya masih muda sekali. Dan itu diambil sehat, tidak ada sakit, tidak ada kulis, sehat, lalu disembelih, darahnya ditumpahkan ke tanah, lalu mereka berdoa. Nah, kita mungkin tidak lagi lakukan sakramen itu di perjanjian lama. Tapi apa yang kita lakukan di dalam Roma pasal 12, kita lihat di sana Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan di sana. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya dan saudara tidak bawa lagi domba ke rumah Tuhan. Saya dan saudara tidak perlu cari domba di mana-mana. Tapi Alkitab katakan, persembahkan tubuhmu. Karena itu di minggu ini, minggu terakhir, sekalipun Bapak Ibu Saudara di rumah, mari persembahkan tubuhmu. Gunakan telinga mendengar firman, gunakan panca indera memperhatikan firman, gunakan nalurimu menerima firman, dan kerjakan dengan kekuatan Roh Kudus untuk mengaminkan firman. Itu tubuh. Dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Jangan nanti sudah sakit-sakit baru cari Tuhan. Selagi engkau sehat, selagi masih bisa baca Alkitab, selagi masih bisa memuji Tuhan, mari persembahkan. Dan juga tubuhmu kudus. Kudus. Jangan bawa tubuhmu kepada hal-hal yang najis. Jangan cemarkan tubuhmu kepada hal-hal yang tidak berguna. Tapi tubuhmu adalah bagian Tuhan, tempat Roh Kudus bersemayam. Di dalam tubuhmu ada jiwa, ada roh. Di dalam tubuhmu juga harus sehat. Saudara dan saya berjuang bagaimana tubuh saudara untuk sehat, tidak terkena virus. Tetapi jiwamu, rohmu pun Bapak Ibu Saudara harus sehat. Tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada iri hati. Tubuhmu kelihatan sehat dipandang oleh mata, tapi hanya engkau dan Tuhan yang tahu apakah hatimu baik apa enggak. Apakah hatimu ada kebencian apa enggak. Apakah hatimu ada iri hati apa enggak. Apakah hatimu senang orang berbahagia apa enggak. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Karena itulah dikatakan hidupmu harus kudus, hatimu harus kudus.
Jangan ada ragi di dalam kehidupan Korintus. Ragi itu kemunafikan, Bapak Ibu Saudara. Manis di bibir, tapi hatinya banyak akar-akar kebencian. Akar-akar tidak senang orang bahagia. Akar-akar tidak senang orang datang memuliakan Tuhan. Saudara dan saya, semua kita berusaha hari ini menjaga tubuh kita untuk sehat. Makan, minum yang sehat. Mungkin saudara tiap hari minum vitamin C supaya segar. Mungkin saudara atur makan semaksimal mungkin. Tapi saya mau berkata, kalau hanya tubuh sehat, jiwa dan roh tidak sehat, itu pincang. Satu kali tubuhmu akan dikubur, akan menjadi tanah. Tapi satu kali ditentukan, kalau jiwa rohmu tidak sehat, itulah kelak akan dihakimi. Tubuhmu sudah akan menjadi tanah. Semua tinggal tunggu antri kita ini. Semua satu kali akan meninggal. Cuman dengan cara bagaimana? Itu cara terserah Tuhan. Tetapi selagi masih sempurna, ada tubuhmu, ada jiwa, ada rohmu. Jangan tubuhmu saja dirawat, jangan tubuhmu saja dikasih vitamin C, dikasih makan buah-buah yang segar, makan yang sehat. Silakan, tidak salah, tidak dosa. Tapi jiwa rohmu perlu makan. Yang masuk ke surga nanti bukan tubuhmu saja, rohmu yang menentukan. Tubuh itu fana, Bapak Ibu Saudara. Karena itu berapa banyak orang berjuang hari-hari ini supaya tubuhnya sehat. Itu tidak salah. Tapi yang salah kalau tubuhnya dirawat sedemikian baik, diatur sedemikian baik, tapi jiwa rohnya kosong, kering. Itulah sebabnya kenapa gampang orang marah, karena rohnya kering. Gampang sakit hati, gampang tersinggung, karena rohnya kering. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Victory, semua rohnya segar hari ini, haleluya. Rohnya segar, sehingga tidak ada di antara kita yang menyakiti Tuhan dengan sikap kita. Maka dikatakan, saudaraku, persembahkan tubuh. Dikatakan 1 Korintus pasal 6:20, dikatakan ingat baik-baik, tubuhmu itu, hidupmu itu ditebus bukan dengan harga oleh emas dan perak, tapi oleh darah Yesus. 1 Petrus dikatakan di 1 Korintus pasal 6:20, tubuhmu sudah ditebus dengan darah Yesus. Nanti minggu depan kita akan kembali memperingati tentang korban Yesus di minggu pertama Mei. Tapi dikatakan karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Sekalipun di rumah saudara tidak ada, saya percaya selagi pun di rumah saudara tidak ada yang bermain-main beribadah, tidak ada yang mondar-mandir, saya percaya engkau tetap ada memuji Tuhan, menerima firman Allah. Karena itu semua adalah untuk kebutuhanmu, untuk juga tentang masa depanmu. Nah, ini yang kedua, saudara. Bagaimana kita bisa terhindar dari COVID-19? Bukan kuat gagah saudara, bukan hebatnya saudara menjaga tubuhmu. Silakan, mau tiap hari saudara pakai masker, silakan. Silakan, tidak menjadi salah. Mau sampai tidur pun saudara pakai masker, silakan. Tidak ada yang melarang, itu hak asasi manusia. Tetapi saudara, mari secara aturan-aturan pemerintah sudah kita lakukan. Jaga jarak sudah, tidak salaman sudah, cuci tangan sudah, ya. Itu bagus semua, ikuti semua aturan pemerintah. Berkumpul tidak banyak, ya. Di rumah Tuhan ini ya kita ikuti targetnya Tuhan 5 orang. Saudara pun yang di rumah, mari. Semua aturan-aturan baik aturan pemerintah sudah kita ikuti. Itu hal yang bagus. Tetapi jangan lupakan aturan yang maha tinggi, Yesus Tuhan, yaitu persembahkan tubuh. Nah, itu yang dilakukan untuk mengalahkan orang Palestina. Bukan senjata yang dimiliki oleh orang Israel, bukan kehebatannya Samuel, bukan. Tapi mereka adalah berseru-seru dengan tidak berhenti. Di rumah Tuhan ini tidak ada pernah berhenti doa.
doa pagi, doa siang, doa semalam juga, sekalipun Bapak Ibu Saudara tidak hadir. Dan saya percaya saudara berdoa di rumah masing-masing. Di rumah Tuhan tetap ada doa, walaupun keluarga pastor yang berdoa, tapi tetap ada doa semalam. Setiap malam dia akan doa di sini, walaupun keluarga pastor. Artinya tidak pernah berhenti berdoa supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, ini yang kedua, saudaraku. Bagaimana kita bisa terhindar? Kalau zaman dulu dari Palestina yang terus menyerang. Tetapi Israel tidak mampu dengan angkat senjata. Israel tidak mampu dengan fisik yang tegap-tegap, yang kuat-kuat. Tapi dikatakan mereka kepada Samuel, Samuel, engkau sebagai nabi kami. Samuel, engkau sebagai pemimpin kami. Jangan berhenti berdoa supaya kami dan kita menang. Dan mereka berdoa, dan mereka juga mempersembahkan korban domba. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak bawa domba, tapi kita bawa hidup kita yang hidup kudus dan berkenan. Mari, itu poin kedua. Poin ketiga, di ayat 12 dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12 dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Yang ketiga, mendirikan hidup di atas batu. Saudara lihat baik-baik ayat 11. Di ayat 11 dikatakan, keluarlah orang Israel dari Mispa. Waktu di ayat 7, ayat 8, Israel ada di Mispa. Saya mau sampaikan, kehidupan manusia itu ada dua yang sering mengganggu dia. Saya tidak tahu apakah saudara ada di antara dua ini. Semoga saudara tidak ada. Yang pertama, Mispa. Kenapa dikatakan ayat 11 Israel keluar? Kenapa harus keluar dari Mispa? Ada apa? Mispa artinya orang yang suka spekulasi. Itu Mispa. Kelompok-kelompok orang berspekulasi. Dilihat, kalau kira-kira mendatangkan untung ibadah, ya saya oke ibadah hari ini. Itu orang berspekulasi. Kalau kira-kira aman ibadahnya, oke saya datang. Lihat dulu kiri kanan, ada gangguan enggak? Ada satgas enggak? Kalau enggak ada, ya sudah datang saja. Itu orang spekulasi, saudara. Itu spekulasi. Semoga iman saudara tidak iman spekulasi. Ya, itu Mispa. Doa saya jemaat GBD Victory tidak memiliki iman spekulasi. Kalau untung, ya udah ikut Tuhan. Kalau kira-kira lebih banyak ruginya, ya sudah nanti aja. Kalau kita menjadi orang yang berspekulasi, lalu di mana firman-firman yang sudah Anda terima? Ada di mana firman itu? Doa saya, doa kami, kiranya jemaat GBD Victory tidak orang-orang yang suka berspekulasi. Haleluya. Itulah sebabnya orang Israel tidak mau di Mispa. Tidak mau. Kenapa? Karena mereka melihat dulu, kalau kira-kira top doanya Samuel, kalau kira-kira kuasa Tuhan menolong Samuel, oke, kami tetap berdoa. Tapi kalau ternyata tidak top doanya Samuel, mereka bisa tinggalkan Tuhan. Itu Mispa. Maka Samuel berkata, keluar dari Mispa itu. Saudaraku, banyak kesempatan orang berspekulasi hari-hari ini oleh karena COVID-19. Karena itu, mari saudara dan saya harus keluar dari Mispa itu. Haleluya. Harus keluar. Dan yang kedua dikatakan di sana adalah kalau saudara dikatakan kemudian Samuel mengambil sebuah batu ayat 12 mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ada apa Yesana itu? Yesana itu yang sering diartikan di dalam kalimat lain Syair.
yang artinya orang suka berubah-ubah. Hari ini berglori, hari Senin loyo, hari Selasa amin, hari Kamis loyo lagi. Jadi rohaninya iman yang gak stabil. Itulah sebabnya Allah katakan kepada orang Israel, keluar kamu dari Mispa, kamu harus taruh di tengah-tengah antara Mispa. Jadi kalau di sana Mispa, di sini di sana, harus dirikan di tengah Ebenezer, batu. Karena Allah tidak mau umatnya orang berspekulasi, umatnya tidak mau menjadi umat yang berubah-ubah, tidak punya pendirian, tidak punya prinsip. Hidup ini harus punya prinsip, saudara. Ada satu semboyan yang dipegang oleh kita anak Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Itu prinsip hidup. Maka dikatakan di sana, dirikan antara Yesana dan Mispa, di tengah ada batu Ebenezer. Kenapa mesti ada batu? Itulah yang dilakukan sama dirikan batu Ebenezer. Karena di kanannya ada Mispa, di kirinya ada Yesana, di kanannya ada spekulasi, di kirinya orang suka berubah-ubah. Sama bingung, mana yang menjadi umat Israel? Yang sana suka berspekulasi, yang sana suka berubah-ubah. Maka Samuel punya inisiatif. Ayo kita dirikan istighfar. Dan saya menyebut batu ini adalah batu Ebenezer. Yang disebut arti Ebenezer itu adalah diambil dari bahasa Ibrani Ezer, yang artinya batu pertolongan. Dari kanan tidak bisa menolong, dari kiri tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah Ebenezer, pertolongan dari Tuhan. Apakah bisa, saudara? Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, tiap bulan pasti berubah-ubah peraturan. Tiap bulan, peraturan bulan ini, bulan depan lagi peraturan. Karena situasinya, dunia sekarang sedang berubah-ubah. Dunia sekarang sedang berspekulasi untuk menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yang tidak bisa diserang dengan senjata nuklir, yang tidak bisa dibom dengan tenaga-tenaga senjata ahli dunia. Bahkan mungkin senjata kimia pun tidak bisa menyerang COVID ini. Tidak ada kekuatan, tapi ada satu kekuatan yang mampu melawannya, yaitu Ebenezer. Haleluya. Hanya itu yang bisa mengalahkan. Ebenezer itu adalah batu perlindungan, batu pertolongan. Saya katakan, saya ulang kembali, hari kemarin yang ikut doa di Sabtu, saya sudah sampaikan itu. Di dalam Mazmur 91, bahwa kita tahu dialah batu pertolongan, batu perlindungan. Saya ulang kembali, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 dan sampai 3. Dikatakan sini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, itulah Ebenezer. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, itulah Ebenezer. Allahku yang kupercayai, dan itulah Allah El Shaddai, Allah yang kuasa. Tahukah saudara arti El Shaddai? Allah yang berkuasa, Allah seluruh yang berkuasa di muka bumi. Sejauh mana kekuasaannya COVID-19 itu, tapi lebih berkuasa lagi El Shaddai, Allah kuasa. Nah, dikatakan sana, kalau Bapak Saudara yakin bahwa Ebenezer, Tuhan Yesus menjadi tempat perlindunganmu, maka ayat 3 berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan. Perhatikan pada ayat 3, dia yang melepaskan engkau dari jerat penangkap bulu, dari penyakit sampar yang busuk. COVID-19 itu busuk, saudara. Tubuh orang yang sehat, kalau sudah terserang tidak sembuh,
hitungan 3 hari, jangankan 3 hari, hitungan 2 hari, maka tubuh orang itu busuk. Ngeri, mengerikan COVID-19 itu. Jauh sebelum ada COVID-19, Allah sudah berikan warning, Allah sudah berikan firman. Betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa hebatnya Tuhan itu. Sebelum dialami dunia sekarang, mulai dari akhir mungkin Desember atau awal 2020, sebelum dunia diserang COVID-19, ini sudah ada berapa ribu tahun yang lalu. Allah sudah bicara kepada pemakmur, tempat perlindunganmu. Tapi jangan lupa ayat 1, orang yang duduk di kaki Tuhan, orang yang bermalam. Arti bermalam itu adalah orang yang dekat. Seperti Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya tamu, nggak mungkin sembarang tamu saudara suruh di rumah saudara tidur bermalam. Pasti orang-orang itu saudara kenal, pasti orang-orang itu saudara tahu orang itu baik. Tidak mungkin saudara undang yang saudara tidak kenal. Kalau saudara undang tidur di rumahmu satu malam orang yang tidak saudara kenal, tapi orang yang saudara suruh dan tidur di rumahmu adalah orang yang saudara kenal dan dekat. Dan saya percaya, karena kita orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kita bermalam dengan Tuhan, orang-orang pilihan umatnya, dikatakan sana, maka kita menganggap Tuhan itu tempat perlindunganku. Kalau kita tahu dia menjadi Ebenezer, maka kita lihat di ayat 7, dia akan melepaskan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dari penyakit virus Corona itu, dari COVID-19. Karena itu mari taruhkan Ebenezer, batu pertolongan, batu perlindungan bagi kehidupan saudara. Nah, dikatakan dalam 1 Petrus, saya mengajak sebelum kita tutup pemberitaan firman Allah, dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, dikatakan di sana, saya akan bacakan ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 2 ayat 4. Ayat 4 dikatakan di sana. Ayat 4 sampai ayat 6. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion. Sion itu orang suka menyembah, orang suka berseru kepada Tuhan, sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru, batu pertolongan, batu perlindungan, Ebenezer. Dan siapa yang percaya, pisteu, yang bersandar, yang taat, yang yakin kepadanya, maka orang itu tidak dipermalukan. Haleluya. Tidak dipermalukan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya akan simpulkan sekali lagi, ketika ketakutan itu datang, engkau jangan semakin lari. Kalau engkau semakin lari dari hadirat Tuhan, maka engkau akan menjadi seperti Yunus. Kalau engkau lari dari hadirat Tuhan, maka engkau akan menjadi Naomi. Yunus harus ditelan ikan dulu. Naomi harus dulu tunggu mati suaminya, anaknya. Tunggu melarat, baru dia sadar kembali ke Bethlehem. Jangan lari saudara, tapi datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berserulah Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Sekalipun mungkin belum bisa kita bertemu di rumah Tuhan, tapi tidak mengurangi saudara berseru di rumahmu. Di rumahmu bilang engkau sungguh-sungguh berdoa, Tuhan bisa menyatukan doa kita. Kami berdoa dari rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara berdoa dari rumahmu, supaya keluarga kita semua jemaat Victory, tidak ada satupun
yang diserang oleh COVID-19 karena seruan-seruan saudara kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mari persembahkan hidupmu. Selagi engkau sehat, selagi engkau bisa, hidup yang kudus berkenan, karena tubuhmu adalah baiknya Allah. Yang ketiga, mari semoga saudara tidak menjadi umat yang berspekulasi, tidak menjadi umat yang berubah-ubah, tapi punya pendirian bahwa aku percaya Engkau adalah Tuhan, tempat perlindunganku. Ebenezer, itu tempat perlindungan, dan itulah menjadi pertolongan kita. Karena itu, mari saya akan tutup dengan satu ayat yang tertulis di dalam Mazmur 121. Mazmur 121. Mazmur 121 ini menjadi penutupnya. Semoga kekuatan kuasa Roh Kudus dan kiranya Roh Kudus memampukan saudara melewati badai ini. Dikatakan sana, perhatikan baik-baik, ini menjadi penutupnya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah aku dapat pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan, perhatikan baik-baik, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan tertidur terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Dia suruh malaikat menjaga kita. Tuhanlah naunganmu. Diserahkan tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala COVID-19. Haleluya. Terhadap kecelakaan. Itu COVID-19 bawa kecelakaan. Tuhan menjagamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat GPI, jangan pernah takut. Tuhan menjagamu dari COVID-19. Ia akan menjaga nyawamu. Haleluya. Katakan yang di rumah di sana, katakan haleluya. Dia menjaga nyawamu. Sebab nyawamu penting untuk datang nanti beribadah di rumah Tuhan. Dan dia juga Tuhan menjaga keluar masuk dari rumahmu. Ketika engkau ke kantor, ketika engkau ke pasar, ketika engkau keluar dari rumah, ketika engkau berdagang, ke kantor, ke usaha, kemana saja, Allah katakan Tuhan menjaga keluar masuk dari pintu rumahmu, keluar masuk rumah Tuhan. Tuhan menjagamu dari hari ini, minggu terakhir April ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara tangkap firman ini. Di pagi hari ini Raja Roh Kudus menolong saudara dan saya, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Taruh Ebenezer, buang Mispa, buang Yesana, tapi taruh Ebenezer, batu perlindungan, batu pertolongan. Dan dialah yang melepaskan engkau dari penyakit sampar COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memampukan saudara menerima, mengaminkan untuk melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.